Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Ibu, nama saya Karina Usidemiana. Saya adalah mahasiswa PSSD dari Jabatan kategori 1 tahun 2023. Saya datang ke sini karena kami mendapat tugas kuliah itu mengidentifikasi permasalahan yang ada di dalam kelas. Baik Bapak Ibu yang ada di rumah, perkenalkan di depan saya sudah ada hadir Ibu Yuhanti SPD. Beliau adalah Ibu Kepala Sekolah SDG 48. Selamat siang Bu. Siang. Oke. Jadi gini Bu, dari permasalahan yang ada di kelas 10 kami disuruh dari perkuliahan itu untuk mendalami lebih lanjut bagaimana cara mengatasi dari permasalahan tersebut. Ada 6 poin Bu Ibu yang saya tanyakan. Jadi saya datang kemari untuk meminta bantuan dari Ibu bagaimana pandangan Ibu mengenai masalah kami hadapi. Lanjut saja Bu ya. Pertanyaan pertama Bu, di dalam kelas itu kan guru mengajar itu masih banyak menggunakan metode ceramah. Nah, menurut Ibu apa saja Bu yang mempengaruhi motivasi pelajar siswa itu? Yang pertama yaitu faktor gurunya. Faktor gurunya yang antara lain seperti disebutkan tadi bahwa guru banyak hanya menggunakan metode ceramah. Jadi monoton saja sehingga anak kurang termotivasi ceramah dan tidak menggunakan metode-metode lain. Dan kemudian kalau metode ceramah berarti kurangnya melibatkan siswa. Jadi siswa hanya sekedar mendengar. Nah itu juga akan membuat siswa jadi ngantuk ataupun bermain-main, kan itu bosan. Yang kedua faktor alat peraga. Ya, mungkin gurunya hanya sekedar mengajar ceramah dan tidak menggunakan alat peraga. Alat peraga sekarang kan bermacam-macam. Ada juga alat peraga yang memang peraga dari model zaman dulu yang berbentuk benda atau juga menonton video atau seperti itu. Itu kan juga sebenarnya ikut memotivasi, meningkatkan motivasi siswa. Oke Bu, terima kasih jawabannya. Selanjutnya nih Bu, di dalam kelas itu kan biasanya sebelum mengajar itu guru sering memberikan teks wacana. Nah, di sini menurut Ibu penyebab rendahnya literasi siswa dalam memahami teks materi pada pembelajaran itu apa? Antara lain, pertama siswa yang kurang lancar membaca. Siswa kurang lancar membaca biasanya dia harus mengingat apa bacaannya, apalagi mau mengingat jawabannya maupun mencari jawabannya. Jadi untuk memahami bacaan mereka kurang karena dia belum lancar membaca. Nah, yang kedua ada siswa yang sudah lancar membaca tetapi kurang pembiasaan. Jadi kita memang kurang pembiasaan dalam literasi sehingga anak-anak itu tidak terbiasa membaca. Jadi membaca itu kesannya bosan sehingga niatnya untuk memahami apa sih maksudnya dari bacaan itu karena memang tidak ada motivasi atau kebiasaan dalam membaca. Selanjutnya Ibu, menurut Ibu apa saja Bu yang mempengaruhi kurangnya inovasi model pembelajaran oleh guru di sekolah? Yang pertama guru senior yang gaptek itu kan masih menggunakan metode lama. Jadi mereka metode lama itu tidak ada inovasi misalnya untuk meningkatkan kualitas siswa bagaimana kan hanya metode kalau misalnya guru senior ya metode lama ceramah kalau ada alat peraga ya seadanya seperti itu. Kemudian guru yang baru juga yang sudah ketahuan tuh sudah pandai tik gitu ya, tapi ada guru yang kurang agak malas seperti itu. Jadi tidak mau mengikuti mencari-cari misalnya di YouTube model pembelajaran ataupun inovasi belajar ataupun tidak mau mengikuti pelatihan yang online. Ini masalah soal yang tadi kan kalau misalnya di setiap sekolah itu kan gurunya kan sudah dan siswa itu
Karena pertama karena soal kok itu belum begitulah populer ataupun belum sering kita gunakan. Jadi kita anak-anak masih terbiasa dengan pilihan ganda. Pilihan ganda itu yang langsung jawaban, tidak perlu. Dan pilihan ganda itu soalnya memang sudah ada jawaban, hanya tinggal memilih saja. Nah, jadi anak itu terbiasa dimudahkan. Nah, sedangkan soal hot ini kan anak harus menguraikan, harus berpikir sendiri. Nah, pembiasaan untuk soal hotnya itu yang belum kita belum kita populerkan ya, belum terbiasa, belum sering kita gunakan di sekolah. Kalau misalnya dari komunikasi antara orang tua siswa guru itu bagaimana Bu? Apakah di sekolah sudah bagus atau bagaimana? Sebenarnya masih kurang juga ya. Ada satu faktor mungkin kesibukan guru ya. Kesibukan guru, ada juga orang tua yang bilang kalau misalnya kami kadang-kadang bertanya komunikasi dengan guru karena melalui WhatsApp misalnya, itu gurunya sering lambat Bu menjawab gitu kalau bertanya gitu ya. Itu kita mungkin faktor kesibukan guru juga. Yang kedua, kalau faktor orang tuanya, orang tua kalau diundang ke sekolah itu jarang sekali mau datang. Kemudian orang tua, faktor ketiga, orang tua itu kadang belum bisa menerima jika anaknya punya masalah di sekolah, kalau diungkapkan oleh gurunya, anak ibu seperti ini, anak bapak seperti ini, kadang-kadang banyak orang tua yang belum menerima. Kemudian kalau misalnya mereka kuranglah rasa, oh sekolah itu saya juga mau ikut serta sih membangun sekolah seperti itu, jadi kurang ada rasa untuk memiliki. Yang terakhir Bu, bagaimana sarana dan prasarana TIK yang ada di sekolah? Untuk saya rasa kalau untuk sekolah di sekitaran kita masih kurang ya. Kita masih mengharapkan bantuan dari pemerintah masalah laptop dan segala macam untuk sarana TIK anak-anak ya. Kita saja masih belum dapat bantuan dari pemerintah, itu belum satu kelas. Jadi jumlah yang dibantu oleh pemerintah itu belum satu kelas. Yang kedua, ruangan juga belum ada yang kita punya ruangan khusus untuk TIK. Baik Bu, itu saja yang ingin saya tanyakan dengan Ibu. Terima kasih solusinya. Baiklah Bapak Ibu, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih Bu ya atas kerjasamanya. Oke Bu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya. Deg-deg. Lah masih. Lah. Jangan deg-deg.